Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi yang diampu oleh Ibu Srifah Putri Raflesia. Di sini kami ingin merepresentasikan hasil kerja kami yaitu review jurnal dengan yang kami ambil temanya yaitu adalah Artificial Intelligence dalam konteks expert system. Di mana di sini untuk jurnal yang kami pilih yaitu yang pertama adalah The Application of Big Data and Artificial Intelligence Technology and Enterprise Information Security Management and Risk Assessment. Kemudian yang kedua yaitu adalah Enterprise Business Information Management Archive System under Computer Artificial Intelligence Technology. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu ada saya selaku moderator, yaitu Emalan Saputra, dengan NIM 0903-12821-26080. Kemudian ada Sarah Desmarina dengan NIM 0903-12821-26069. Kemudian ada Galih Ananda Dusari dengan NIM 0903-12821-26107. Dan yang terakhir ada Lukman Al-Hakim Ismail dengan NIM 0903-128-2025-034. Saya akan menjelaskan bagian review jurnal. Untuk jurnal pertama, diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul The Application of Big Data and Artificial Intelligence Technology in Enterprise Information Security Management and Risk Assessment. Jurnal ini diterbitkan oleh Journal of Organizational and User Computing yang dengan peneliti Shi Wang, Beng Feng Zhong, Yong Lin, Zhuang Shuang, Li, dan Luo. Untuk problem dari jurnal ini yaitu berkaitan dengan tantangan keamanan informasi dalam teknologi aplikasi perusahaan yang semakin berkembang, terutama dalam konteks metode pembayaran baru, seperti pembayaran seluler. Metode dan teknologi keamanan tradisional tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan keamanan yang semakin kompleks ini, terutama dalam hal Information Security Management atau ISM dan Risk Assessment atau RA bagi perusahaan. Secara khusus, ada kebutuhan mendesak untuk memastikan keamanan informasi selama proses pembayaran yang melibatkan data yang besar dan sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan teknologi Big Data dan Artificial Intelligence untuk meningkatkan akurasi RA, pemantauan risiko, serta strategi keamanan secara ilmiah dan efisien, sehingga perusahaan dapat secara otomatis dan efektif mengidentifikasi, memprediksi, dan merespon potensi ancaman keamanan informasi dalam sistem mereka. Kemudian untuk metode yang digunakan untuk jurnal ini adalah skema tanda tangan pembayaran seluler berbasis NTRU Lattice yang mencakup proses inskripsi dan deskripsi menggunakan algoritma NTRU Lattice encryption. Skema ini juga menggunakan fungsi hash untuk menghasilkan dan memverifikasi ringkasan data serta WPKI atau Wireless Public Key Infrastructure untuk mencapai kerahasiaan dan non-repudiation dalam transaksi. Skema tanda tangan pembayaran ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu proses registrasi, proses autentikasi, dan proses pembayaran, di mana setiap tahap menggunakan kombinasi algoritma inskripsi, fungsi hash, dan protokol negosiasi kunci sesi untuk meningkatkan keamanan dan integritas transaksi dibandingkan metode tanda tangan tradisional. Untuk hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa skema tanda tangan pembayaran seluler berbasis NTRU Lattice memiliki kinerja yang unggul dibandingkan skema tradisional, terutama dalam hal waktu generasi sertifikat digital, waktu autentikasi, dan waktu pembayaran transaksi. Pada tingkat keamanan 256 bit, skema NTRU menghasilkan sertifikat digital dalam 700 milisecond dibandingkan 2384 milisekund pada skema tradisional. Selain itu, skema NTRU memiliki kecepatan autentikasi dan transaksi yang lebih tinggi, di mana waktu pembayaran dapat dikendalikan di bawah 300 milisekund. Evaluasi terhadap sistem manajemen keamanan informasi dan risiko (ISM dan RA) yang dirancang juga menunjukkan bahwa sistem ini memiliki tingkat realisasi dan relevansi yang tinggi, dengan skor rata-rata di atas 8 poin dari para ahli.
yang mengindikasikan bahwa skema NTRU dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan pembayaran seluler, serta mendukung manajemen keamanan informasi pada perusahaan. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan penelitian ini eh, terletak pada keterbatasan cakupan data dan metode evaluasi yang digunakan. Sistem manajemen keamanan informasi dan risiko atau ISM dan RA yang dirancang dinilai terutama berdasarkan evaluasi pakar tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh perspektif pengguna. Selain itu, sampel data yang digunakan dalam analisis belum cukup mewakili berbagai situasi dan konteks yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasi di dunia nyata. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi validitas eksternal dan hasil penelitian, sehingga penelitian dari pengguna serta cakupan data yang lebih luas dibutuhkan untuk menghasilkan analisis yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi yang selanjutnya adalah peluang dari jurnal pertama. Jadi peluang penelitian pada jurnal ini itu mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas data dan memperluas cakupan evaluasi sistem ISM dan RA, yaitu dengan mengintegrasikan masukan langsung dari pengguna. Melalui survei pengguna ini atau kuesioner, dataset yang lebih lengkap, akurat dan representatif dapat dikembangkan sehingga analisis big data dan penerapan AI dapat lebih optimal dalam mendukung keamanan informasi dan pengambilan keputusan yang tepat. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi model yang lebih dinamis dan adaptif dalam skema pembayaran dan keamanan berbasis NTRU Lattice, guna menyesuaikan diri dengan perkembangan ancaman keamanan yang terus berubah. Oke, selanjutnya itu jurnal kedua. Jadi untuk judulnya itu Enterprise Business Information Management Archive System under Computer Artificial Intelligence Technology. Ini diterbitkan pada tahun 2024. Penerbitnya itu Prosedia Computer Science dan penelitinya itu Hao Heng Tian. Oke, ini jadi yang pertama itu adalah problem dari jurnal kedua. Untuk problem yang diteliti dalam jurnal ini itu berkaitan dengan penerapan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem manajemen arsip informasi bisnis dari suatu perusahaan. Jadi penelitian ini membahas mengenai metode manajemen tradisional yang tidak lagi memadai dalam memenuhi kebutuhan kecepatan, efisiensi, dan kecerdasan dalam pengelolaan informasi yang semakin besar di era big data saat ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi dampak teknologi AI terhadap kinerja dan efisiensi sistem manajemen arsip informasi bisnis tersebut, serta untuk mengidentifikasi kemajuan dan aplikasi praktis dari berbagai teknologi, seperti pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan sistem rekomendasi. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa masalah utama yang diangkat pada penelitian ini adalah cara untuk mengatasi masalah yang muncul akibat penggunaan metode manajemen informasi tradisional dan untuk mengeksplorasi potensi solusi yang ditawarkan oleh teknologi AI dalam konteks manajemen informasi perusahaan. Oke, selanjutnya tuh metode. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara tinjauan literatur dan analisis empiris. Jadi penelitiannya tuh mengumpulkan dan menganalisis literatur penelitian yang relevan untuk memahami status aplikasi dan kemajuan penelitian teknologi AI dalam sistem manajemen arsip informasi bisnis perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini mencakup pengambilan data dari sumber publik yang tersedia serta penerapan teknik pemrosesan bahasa alami untuk menganalisis dan mengekstraksi informasi bisnis secara otomatis. Analisis empiris di sini bertujuan untuk mengevaluasi dampak teknologi AI terhadap kinerja dan efisiensi sistem melalui pengujian yang melibatkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen itu menggunakan sistem manajemen arsip yang berbasis AI, sedangkan kelompok kontrol itu menggunakan metode manajemen arsip tradisional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, bagian selanjutnya yaitu hasil. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi kecerdasan buatan
memiliki prospek aplikasi yang luas dan potensi yang besar dalam sistem manajemen arsip informasi bisnis perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa sistem yang berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan tingkat otomatisasi dan kecerdasan sistem, serta mencapai manajemen yang efisien dan analisis cerdas dari sejumlah besar informasi yang ada pada perusahaan. Dalam eksperimen yang telah dilakukan, kelompok eksperimen yang menggunakan sistem manajemen arsip informasi berbasis kecerdasan buatan menunjukkan akurasi klasifikasi tertinggi yang mencapai 99%. Sedangkan kelompok kontrol yang menggunakan metode tradisional itu hanya mencapai akurasi antara 89 hingga 94%. Tak hanya itu, waktu pengambilan data pada kelompok eksperimen juga lebih cepat, dengan waktu pengambilan berkisar antara 2 sampai 5 detik dibandingkan dengan kelompok kontrol yang memerlukan waktu antara 4 sampai 10 detik. Selain itu, peneliti juga menekankan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti keamanan data dan interpretabilitas algoritma, masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan desain dan implementasi yang tepat. Next. Oke, selanjutnya itu kelemahan kelemahan dalam jurnal ini berdasarkan dari yang telah kami analisis, yaitu penelitian ini memiliki kelemahan dalam beberapa aspek ya. Yang pertama itu, meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi kecerdasan buatan itu dapat meningkatkan akurasi klasifikasi dan konsistensi data, namun terdapat tantangan dalam hal keamanan data dan perlindungan privasi. Peneliti menyebutkan eh, dalam jurnal ini bahwa masalah ini dapat diatasi melalui desain dan implementasi yang tepat, tetapi tidak memberikan solusi konkret untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang kedua, interpretabilitas algoritma yang digunakan, seperti naive Bayes dan model pembelajaran mendalam. Penggunaan algoritma yang kompleks ini dapat membuat pengguna sulit untuk memahami bagaimana keputusan diambil, yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem. Tiga, itu meskipun penelitian ini mengklaim bahwa sistem berbasis kecerdasan buatan menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional, tidak ada pembahasan mendalam mengenai potensi bias dalam data yang digunakan untuk melatih model, yang mana dapat mempengaruhi hasil akhir dan keandalan sistem tersebut. Next. Selanjutnya peluang. Eh, dari penelitian tersebut terdapat peluang pada penelitian selanjutnya agar dapat difokuskan pada beberapa area yang penting, seperti pengembangan solusi untuk meningkatkan keamanan data dan perlindungan privasi pengguna, serta meningkatkan interpretabilitas model AI agar lebih transparan dan dapat dipahami oleh pengambil keputusan. Selain itu, integrasi teknologi AI dengan sistem arsip lama dan peningkatan akurasi dalam klasifikasi serta pengolahan data juga bisa menjadi fokus penelitian berikutnya. Pengembangan sistem rekomendasi berbasis AI yang lebih personalisasi dan kontekstual, serta penerapan teknologi NLP untuk berbagai bahasa juga menawarkan potensi yang besar. Dan terakhir, penelitian tentang penerapan deep learning untuk pengenalan dokumen yang lebih efisien dan akurat itu dapat membuka peluang baru dalam pengelolaan arsip informasi pada bisnis perusahaan. Dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir pula em, presentasi dari kelompok kami. Sebelum itu, mungkin izinkan saya untuk memberikan sedikit kesimpulan dari hasil eh, review yang kami lakukan, yaitu di mana dengan AI sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa AI sangat berarti bagi em, penggunaan eh,
sistem informasi terutama, di mana dengan penggunaan AI ini kita tidak hanya eh, berperan sebagai support, bahkan bisa menjadi peran utama dalam satu hal sistem informasi yang diaplikasikan di perusahaan. Seperti contohnya pada salah satu jurnal yang kami review, di mana terdapat bagaimana penerapan AI yang digabung dengan big data untuk meningkatkan akurasi dari risk assessment, keamanan informasi dan sebagainya. Maka di sini yang mungkin bagi eh, beberapa perusahaan dapat menjadi suatu tolak ukur bagaimana perusahaan dapat meminimalisir risiko keamanan dengan penggunaan AI tentunya. Di mana dengan penggunaan AI sendiri dapat meningkatkan eh, bagaimana perusahaan tersebut menjaga keamanan informasinya, bagaimana perusahaan tersebut memitigasi risiko dan juga sebagainya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa AI ini dalam konteks manajemen teknologi informasi dapat berperan dengan sangat penting di penerapannya. Nah, dengan itu berakhir pula presentasi kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.